Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda Ibu semuanya, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita pada kali ini, yaitunya segi 4 pada bagian kedua, jajar genjang dan belah ketupat. Disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5, Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik dapat: pertama, mengenal jajar genjang dan belah ketupat. Kedua, mengidentifikasi sifat-sifat jajaran genjang dan belah ketupat. Ketiga, menghitung luas dan keliling jajar genjang dan belah ketupat. Oke, kita lihat benda-benda yang berbentuk jajar genjang. Nah, kita lihat ini penghapus. Oke, ini kue waji. Apa juga benda-benda yang berbentuk belah ketupat? Nah, kita lihat ketupat tambah tanda lalu lintas. Oke, pertama kita lihat jajar genjang. Pengertian dari jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun segi 4 yang terbentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya. Jika segitiga tersebut diputar setengah putaran dengan pusat di titik tengah salah satu sisinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, apa sifat-sifat jajar genjang? Pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Oke, kita lihat sisi-sisi yang berhadapan. AB sejajar dengan CD. Dan AB itu sama dengan CD. Terus AD sejajar dengan BC. Dan AD sama dengan BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, kita lihat sudut DAB itu sama dengan sudut BCD. Oke, tandanya lihat ya. Terus sudut ABC sama dengan sudut CDA. Sama-sama tanda silang. Yang ketiga, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Oke, kita lihat. Nah, sudut DAB dengan sudut ABC, ya, sudut A dengan sudut B itu saling berdekatan, jumlahnya 180 derajat. Sudut ABC atau sudut B, nah, sudut BCD atau sudut C itu juga kita jumlahkan 180 derajat. Nah, begitu seterusnya. Jadi, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Oke, kita lihat sifat selanjutnya. Diagonal-diagonal saling membagi dua sama panjang. Nah, ini perhatikan gambar. Pada diagonal BD, ya, BD membagi dua sama panjang, yaitu BP dan PD. Nah, kita lihat diagonal AC dan BD berpotongan di titik P. Terus pada diagonal AC membagi AP dan PC sama panjang. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal mengenai sifat-sifat dari jajar genjang. Nah, perbandingan besar sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang ABCD adalah 6:9. Tentukan besar sudut-sudut pada jajar genjang tersebut. Nah, kita perhatikan jawabannya. Misal perbandingan dari sudut-sudut ini adalah 6:9 sama dengan kita misalkan dengan 6x banding 9x. Nah, besar sudutnya belum diketahui.
Jadi kita misalkan 6X dan 9X. Terus, kita tahu sifat dari sifat jajar genjang, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Oke. Perhatikan sudut DAB dengan sudut ABC itu jumlahnya 180 derajat. Artinya, 6X kita tambah dengan 9X sama dengan 180 derajat. 6X tambah 9X, 15X sama dengan 180 derajat. Oke, kita lihat sama-sama dibagi 15. 15 bagi 15, X. 180 bagi 15 adalah 12. Maka X sama dengan 12. Nah, perhatikan. Maka, besar sudut DAB, DAB adalah 6X. Artinya, 6 kali 12 sama dengan 72. ABC 9X sama dengan 9 kali 12 sama dengan 108. Nah, sudut DAB yaitu sudut A 72 derajat dan ini 108. Kalau kita jumlahkan 180. Nah, karena sudut-sudut yang berhadapan sama besar, maka sudut DAB sama dengan sudut BCD yaitu 72 derajat. Dan sudut ABC sama dengan sudut CDA yaitu 108 derajat. Lanjut kita keliling dan luas jajar genjang. Keliling jajar genjang ditentukan dengan menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Nah, perhatikan gambar jajar genjang berikut. Nah, keliling AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, artinya ini ABM tambah N tambah M tambah N. Nah, M tambah M 2M, N tambah N 2N. Atau kita sederhanakan, kita faktorkan 2, kita letakkan di depan, artinya 2 kali M ditambah N. Itulah keliling dari jajar genjang. Bagaimana juga dengan luas? Luas jajar genjang ditentukan dengan membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga yang sama bentuk ukurannya. Nah, oke. Jika L adalah luas jajar genjang ABCD, A ini alas, dan T tinggi. Nah, tinggi dan alas saling tegak lurus, maka luas dari jajar genjang itu adalah alas kita kalikan dengan tinggi. Ya. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah keliling dan luas dari jajar genjang pada gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan ini gambar jajar genjang. Oke, yang pertama yaitu keliling. Perhatikan keliling-keliling yang ada pada sisi jajar genjang. 15 ditambah 26, kita tahu sisi berhadapan sama panjang. Jangan yang 25 ini yang kita jumlahkan. Karena 25 sampai ke sini. Berarti 15 tambah 26 tambah 15 ditambah juga 26. Maka hasilnya yaitu 82 cm. Nah, luas jajar genjang alas kali tinggi. Yang mana yang alas? Alas adalah, nih. Nah, ini jajar genjang, alas sepanjangnya 15 cm. Ini kan tinggi. Tinggi tegak lurus dengan alas. Nah, ini alas. Berarti alas 15, tingginya 24. Artinya, 15 kali 24 sama dengan 360 cm kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Perbandingan panjang alas dan tinggi jajar genjang adalah 4:3. Jika luas jajar genjang tersebut 192 cm kuadrat, tentukan panjang alas dan tinggi jajar genjang tersebut. Oke, kita misalkan perbandingan alas tinggi 4:3 sama dengan 4x dan dibanding 3x. Oke, karena kita belum tahu berapa panjang dan tinggi. Nah, luas yaitu alas kali tinggi. Alas kali tinggi sama dengan
192 cm kuadrat. Nah, kita tahu alas adalah 4x, kita misalkan tadi, tinggi kita misalkan dengan 3x. Maka 4x kali 3x yaitu 12x kuadrat sama dengan 192 cm kuadrat. Maka x kuadrat 192 kita bagi 12 sama dengan x kuadrat sama dengan 16. Oke, x yaitu akar dari 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Nah, maka panjang alas kita misalkan 4x, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Dan tinggi kita misalkan 3x sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Oke. Nah, yang kedua, belah ketupat. Pengertian dari belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisinya sejajar, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Belah ketupat terbentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya oleh pencerminan terhadap alas segitiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, ini kedua diagonal saling tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Ya, ini segitiga sama kaki. Dan ini pencerminannya. Oke, kita lihat sifat-sifat belah ketupat. Keempat sisinya sama panjang, berarti AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. AB sama sejajar CD, dan AD sejajar dengan BC. Oke, kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Nah, AC dan BD merupakan sumbu simetri. Keempat, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, seperti pengertian tadi, dia saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Apa yang dibagi? Kalau diagonal AC, oke, AC yaitu AO dan OC, BD yaitu BO dan OD. Ini lambang tegak lurus. Yang kelima, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Oke, kita lihat sudut ABC ini sama besar dengan sudut ADC dan membagi dua sama besar sudut ABD dengan sudut CBD, ya. Ini membagi dua sama besar. Nah, sudut ini DAB ini membagi dua juga sama besar, yaitu DAO dan BAO. Oke, itu seterusnya. Nah, perhatikan contoh soal dari sifat-sifat belah ketupat. Nah, belah ketupat ABCD besar sudut A yaitu 3x, sudut B yaitu 6x, tentukan A nilai X, B besar sudut C dan sudut D. Nah, berdasarkan sifat kita tahu bahwa sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk mencari nilai X, nah kita lihat sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat, 3x tambah 6x sama dengan 180 derajat, 9x sama dengan 180 derajat, maka X 180 bagi 9, X-nya sama dengan 20 derajat. Oke, besar sudut C dan sudut D. Nah, menurut sifat dari belah ketupat sudut berhadapan sama besar, artinya sudut A sama dengan sudut C, yaitunya 3x, artinya 3 kali 20 sama dengan 60 derajat. Sudut C, oke, sudut B sama dengan sudut D, yaitu 6x, 6 kali 20 sama dengan 120 derajat. Oke, ini sudut B ya Nanda. Keliling dan luas belah ketupat. Oke, kita lihat, perhatikan gambar berikut. Keliling adalah
AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oke, karena keempat sisinya sama panjang, kita misalkan dengan A, berarti A tambah A tambah A tambah A. Artinya sekeliling sama dengan 4A. Nah, luas belah ketupat sama dengan setengah dari hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Nah, jika L adalah luas belah ketupat ABCD, AC kita misalkan dengan D1, BD kita misalkan dengan D2. Nah, maka L sama dengan setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Atau bisa juga kita tuliskan luas sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, pertama, panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 17 cm dan panjang diagonalnya adalah 16 cm dan 30 cm. Hitunglah A. Keliling belah ketupat, B. Luas belah ketupat. Oke, kita perhatikan jawaban. Keliling belah ketupat. Nah, keliling sama dengan 4A. Kita tahu panjang sisi adalah 17, maka 4 kali 17 sama dengan 68 cm. Terus, luas belah ketupat. Luas belah ketupat yaitu D1 kali D2 bagi 2. Artinya 16 kali 30 bagi 2. 16 bagi 2, 8. 8 kali 30, 240 cm kuadrat. Oke, kita lihat contoh soal kedua. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah 15 cm dan 3x tambah 2 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 150 cm kuadrat, tentukan panjang diagonal yang kedua. Oke, kita lihat jawabannya. D1 sama dengan 15 cm, luas sama dengan 150 cm kuadrat, D2 sama dengan 3x tambah 2 cm. Nah, kita lihat luas adalah D1 kali D2 bagi 2. Oke, nah kita masuk atau kita substitusikan yang diketahui D1 15. Nah, D2 3x tambah 2 bagi 2 sama dengan 150. Oke, 2 150. Nah, ini oke, kita lihat ini 2 kali 15 ya. Ini 2 kali 15 sama dengan 300. Nah, artinya sama-sama kita bagi 15. Ya, kita bagi 15. Ini tinggal 3x tambah 2. 300 kita bagi dengan 15 yaitu 20. Nah, 3x sama dengan 20 kurang 2 ya. Pindah ke sini jadi kurang. Oke, 3x sama dengan 18. X-nya sama dengan 6. Sama-sama kita bagi 3. Nah, maka panjang diagonal kedua, karena X sudah kita dapatkan, maka kita substitusikan. 3X tambah 2 sama dengan 3. X-nya 6. 3 kali 6 tambah 2. Maka 3 kali 6 18 tambah 2 sama dengan 20 cm. Oke, Nanda. Itulah video kita pada pembelajaran kali ini mengenai jajar genjang dan belah ketupat. Ibu berharap Anda bisa memahaminya lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.